Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jumat Tuhan yang dikasihi Kristus. Apa kabar? Bersyukur dan bangga rasanya hari ini dapat menyapa Jumat Tuhan. Karena beberapa waktu yang lalu, oleh karena kondisi COVID-19, terpaksa saya harus istirahat untuk beberapa minggu dan selalu diisi oleh tenaga PKN kita. Terpujilah Tuhan yang mampu mengerjakan perkara-perkara besar atas kehidupan kita, sehingga hari ini oleh anugerah Tuhan kita semua sehat dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang menjadi pusat perhatian kita pada hari ini, untuk kita puji dan sembah agungkan namanya. Dengan sukacita saya mengundang jemaat Tuhan di tempat masing-masing untuk berdiri. Kita segera memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita satu dalam doa. Betapa kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk kasih setia, rahmat dan anugerah yang besar bagi hidup kami. Oleh anugerah Tuhan, kami seluruh umat-Mu terpelihara sempurna, sehat dan selamat. Dan kini kami hendak mempersiapkan diri kami dalam penyembahan akan Tuhan kami, Yesus Kristus. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami bersama, sehingga penyembahan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah Pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi dan selamat ibadah sejahtera kepada jemaat Tuhan. Pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 42. Tulisan tebal di atas, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengerjakan roti dan berdoa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita pagi ini terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita mengangkat pujian hanya dengan alam Tuhan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan memberikan kesempatan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyi bersama nyanyian kemenangan iman pada nomor 194, Nak Hantarku Busana. Jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan syafaat di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, di hadapan Tuhan pada pagi hari ini kami bersama-sama umat-Mu mengangkat hati, menaikkan syukur, pujian, pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuja-puji, Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kami, yang telah menyatakan kebaikan kesetiaan-Mu, yang telah menunjukkan perbuatan-perbuatan besar atas kehidupan kami, sehingga sepekan yang lalu oleh rahmat dan tuntunan Tuhan kami sekalian dapat melewatinya dengan keadaan sehat dan selamat. Walau ada banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan, kami bersyukur Tuhan telah meneguhkan kami, menguatkan kami, mengangkat kami, dan memberi kami kepada kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Di hadapan Tuhan hari ini hamba berdoa, memohon anugerah Tuhan secara khusus untuk umat-Mu dan hamba-Mu. Kami mengaku kami manusia yang lemah, kami berdosa bersama di hadapan Tuhan, dalam hati, dalam pikiran, dalam pandangan dan perilaku kami jahat semata-mata di hadapan Tuhan. Itu Bapa hamba berdoa memohon dalam nama Yesus, sucikan kami, kuduskan kami dengan darah Kristus, layakkan kami di hadirat-Mu untuk kami menyampaikan segala pergumulan dan permasalahan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapa, di hadapan-Mu hamba berdoa, memohon anugerah Tuhan, memohon kasih dan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam nama Yesus untuk bangsa negara yang kami cintai dan kasihi, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa menyerahkan pemerintah pusat, setiap pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Ya Tuhan, menyertai menuntun pemimpin-pemimpin bangsa ini secara khusus dalam upaya untuk mengatasi COVID-19 yang sudah menjadi pergumulan kami sejak 1 dan 2 tahun ini. Kami hanya memandang kepada Tuhan. Kami berdoa memohon kepada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, kuasa penyakit COVID-19 yang menggetarkan hati, yang menakutkan, yang mencemaskan itu, kuasanya dilenyapkan dalam nama Yesus dan darah Yesus, sehingga bangsa kami dibebaskan, dipulihkan dari COVID-19 ini. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengatasi penyebaran COVID, upaya untuk vaksinasi seluruh masyarakat yang ada juga, ya Tuhan menyertai, menolong, dan memberkatinya. Secara khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Malinau, Tuhan memberkati dan melindungi kabupaten ini, dan dengan kuasa Tuhan dinyatakan juga untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, seluruh perangkat OPD yang ada di daerah ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka, sehingga juga dapat mengatasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Malinau ini. Dan kami semua dibebaskan untuk dapat menjalani kehidupan yang sempurna, yang damai, yang harmoni di hadapan Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa menyerahkan gereja Tuhan, secara khusus Gereja Kemah Injil Indonesia yang saat ini juga sedang terbatas dalam melaksanakan ibadah karena kondisi pandemi COVID-19. Tuhan juga menolong menemukan pemimpin-pemimpin gereja pada arah pusat, setiap wilayah daerah sampai ke jemaat lokal. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan meneguhkan dan menguatkan, dan seluruh jemaat yang ada, Tuhan melindungi, menjaga, sehingga kami bersama terhindar dari COVID-19. Terpujilah nama Tuhan. Rangkaian bulan misi yang dijalankan mulai Agustus ini, Tuhan juga menolong, memberkati, sehingga ada semangat kami bersama-sama untuk dapat bangkit, memberitakan Injil Kerajaan-Mu dengan cara yang kita sediakan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan-Mu kepada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di hadapan Tuhan hari ini berdoa cara khusus menyerahkan jemaat-Mu yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Belimbing, mulai dari anak yang kecil sampai kepada yang lanjut usia. Di dalam nama Yesus Tuhan meneguhkan, Tuhan menyertai, menuntun. Biarlah kiranya setiap umat-Mu senantiasa ada dan berjalan di jalan Tuhan untuk menikmati rancangan-rancangan damai sejahtera atas kehidupan. Setiap pergumulan di rumah tangga, setiap pergumulan di tengah usaha dan pekerjaan, ya Tuhan juga melawat. Setiap pergumulan untuk pendidikan anak-anak, Tuhan juga menyatakan dukungan-Mu. Setiap pergumulan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ya Tuhan juga dengan cara kerja sendiri menyediakannya atas kehidupan jemaat-Mu di Tanjung Belimbing ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan Tuhan hari ini oleh anugerah Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami, sehingga kami hari ini umat-Mu bersama-sama dapat mempersembahkan persembahan kepada-Mu, ucapan syukur kepada Tuhan, persepuluhan dan persembahan khusus di hadapan-Mu. Tuhan memperhitungkannya, dan dengan cara kerja Allah sendiri akan mengalirkan berkat-berkat-Mu atas setiap kehidupan, usaha dan pekerjaan di waktu-waktu ke depan. Umat-Mu yang bersukacita karena usia yang bertambah sepekan akan datang, baik secara pribadi maupun rumah tangga, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa, ucapan syukur, permohonan hamba yang sempurna. Semua doa ini dipersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita menyanyi bersama nyanyian kebenaran iman pada nomor 27. Ku berdiri atas firman. Berdiri atas firman.
Bangga rasanya boleh membawa firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara memperhatikan kenapa tampilan Pak Gembala seperti itu, karena ini sesuai dengan bulan misi yang kita awali pada hari ini di bulan Agustus. Itu sebabnya sesuai dengan jenis yang diberikan oleh Departemen Misi, maka seperti biasa penampilan kita sepanjang bulan misi ini menggunakan aksesoris daerah masing-masing. Itu sebabnya saya berpenampilan seperti ini pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat menikmati dan mengikuti sukacita dalam semangat memberitakan Injil sepanjang kegiatan bulan misi. Rasa syukur di hadapan Tuhan juga karena oleh anugerah Tuhan saya bersama dengan istri dan juga hambanya Ibu Pendeta Nora Aprida, kami telah melalui masa isolasi yang sangat panjang, dan oleh anugerah Tuhan kami terlepas terbebaskan dari COVID-19. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan ini. Hari ini kita akan fokus belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang mempunyai firman, hamba berdoa memohon kuasa atas firman di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus akan menentukan setiap perkataan firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami bersama-sama, sehingga ketika kami mendengar suara firman Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dibangunkan semangat, karena Roh Kudus yang mengerjakannya dengan kuasa. Terima kasih Bapa, mohon berkat-Mu atas pemberitaan firman Tuhan dan mohon kuasa atas hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan ayat 42. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari teks ini, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Departemen Misi Gereja Kemah Injil Indonesia, bahwa hari ini di minggu pertama kita belajar bersama-sama dari teks Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan 42 dengan satu tema yang telah ditetapkan, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan dan firman-Nya. Saya ingin merumuskan tema ini menjadi semakin sempit untuk kita pahami dan mengerti, yaitu gereja yang bertumbuh dalam pengajaran. Saya yakin dan percaya kita semua pernah melewati pengalaman seperti ini. Dari tidak tahu, mengenal huruf dan abjad, menjadi akhirnya tahu, mengenal huruf dan membaca serta berhitung. Bagaimana kita semua bisa dari tidak bisa mengenal dan tidak tahu huruf dan angka dapat membaca dan berhitung? Semuanya itu dilalui dalam satu proses belajar. Belajar adalah inti dari kehidupan yang berubah. Belajar adalah inti dari kehidupan yang bertumbuh. Karena itu jemaat Tuhan,
Saya sangat sepakat dengan apa yang menjadi moto penerbit Kalam Hidup. Dikatakan, dengan membaca, pengetahuan bertambah, iman bertumbuh. Ini benar adanya. Mari kita melihat apa yang terjadi, apa yang menyebabkan gereja mula-mula atau jemaat mula-mula yang kita kenal di Kisah Para Rasul. Mereka bertambah dan terus bertambah. Bahkan pada hari Petrus berkhotbah itu, jumlah mereka dikatakan 3.000 lebih. Apa yang menyebabkan gerakan ini semakin dahsyat dan dapat berdampak bagi orang-orang yang ada di Yerusalem pada zaman itu? Hal inilah yang akan kita lihat yang dituliskan oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan 42. Dikatakan di dalam bagian itu, orang-orang yang menerima perkataan para rasul itu memberi dibaptis. Ini yang pertama, yang menyebabkan sebuah pertumbuhan, kelipatan, dan terjadinya ledakan yang dahsyat dalam pemberitaan firman Tuhan. Yaitu yang pertama, kesediaan hati menerima pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya pengalaman bahwa tatkala kita memutuskan untuk bertobat, memberi diri dibaptis, semua itu diawali karena kita membuka hati menerima pengajaran firman Tuhan, bukan? Tak ada baptisan jika tidak ada orang yang membuka hatinya terhadap firman Tuhan. Membuka hati adalah dasar untuk firman Tuhan diterima. Firman Tuhan berakar dalam hidup dan Roh Kudus yang mengerjakan itu, sehingga orang meresponi firman itu, memberi diri untuk dibaptis. Pertobatan sejati diawali dari penerimaan, kesediaan menyambut firman Tuhan untuk hidup, mengubah hidup, membaharui hidup, sehingga memutuskan untuk dibaptis. Ini yang terjadi tentang sikap hati menerima firman. Bapak Ibu Saudara, menerima firman Tuhan ini juga menjadi pengalaman bagi kita semua. Saya ingin kita kembali melihat diri kita. Kapan terakhir kita dengan sangat terbuka membuka diri, membuka hati, membuka hidup terhadap firman Tuhan? Andai kata kita setiap hari ketika mendengar suara Tuhan, membuka diri, terbuka dan siap dikoreksi oleh firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya ada perubahan kehidupan terjadi atas kita. Itu penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal penerimaan terhadap firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan ada 3 hal yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada benih yang ditabur di batu-batuan, yang tidak berakar, yang tidak bertahan. Ada benih yang ditabur di tengah himpitan semak duri, yang selalu khawatir tentang apapun. Tetapi ada benih yang ditabur di tanah yang baik. Kiranya kita semua dalam menyambut, mendengar setiap perkataan firman Tuhan, kita menyediakan diri kita sebagai tanah yang baik, yang siap ditumbuhi firman Tuhan, yang siap untuk mengoreksi kehidupan kita,
memperbaiki diri kita, bertobat di hadapan Tuhan. Ini yang pertama, kesediaan hati menerima firman Tuhan. Ada banyak ajaran hari ini yang kita dengar, tetapi seberapa banyak hati yang rela menerima, menyambut, diubah oleh firman Tuhan, itu persoalan yang berbeda. Yang kedua, dari perkataan firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42, dikatakan dalam bagian yang kedua ini, tekun belajar firman Tuhan. Mereka yang menerima firman Tuhan tadi, dikatakan di ayat yang ke-42, mereka itulah yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa artinya bertekun dalam pengajaran rasul? Artinya, Bapak Saudara, ada kesiapan hati yang sungguh-sungguh mau belajar, rajin belajar, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin menyelidiki firman Tuhan. Dasar dari pertumbuhan bagi kerohanian kita adalah belajar firman Tuhan. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur menyatakan, ketika kita semua merindukan setiap hari, setiap waktu untuk membaca, belajar, merenungkan firman Tuhan, maka dia katakan itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak-Ibu Saudara, ketika hari ini kita menjadi biasa-biasa saja, mungkin persoalannya adalah kita berhenti belajar dari firman. Itu sebabnya kita sama seperti tanaman yang tidak pernah disiram, tumbuh tetapi kerdil seperti bonsai yang ada. Walau dia tidak disirami, tetapi menjadi kerdil karena tidak pernah mau belajar lebih dari apa yang sudah kita. Saudara-saudara, jemaat mulai mereka bertekun, artinya mereka rajin, mereka giat, mereka bersungguh-sungguh belajar, mencari firman Tuhan, melakukannya, merenungkannya dalam kehidupan. Andaikan kita seperti yang Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua, kita menjadi sama seperti bayi yang selalu merindukan air yang susu yang murni dan Yohanan, maka saya percaya setiap hari kita akan terus bertumbuh dalam pengajaran tentang firman Tuhan, bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi semakin serupa seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, dan juga menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Semua itu tersedia di dalam waktu belajar dari firman Tuhan. Tekun, rajin, giat, bersungguh-sungguh belajar dari firman. Ketika saya tidak membaca firman, rasanya saya menjadi gersang dan tak ada kekuatan bagi kerohanian. Tetapi ketika kita belajar dan terus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, ada kekuatan baru yang datang dari Tuhan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan yang produktif di hadapan Tuhan. Ini yang kedua, mereka tekun
firman Tuhan, tekun belajar mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Yang terakhir, yang saya tarik dari tema yang kita pelajari pada hari ini adalah ketaatan dan kesediaan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar firman Tuhan itu baik, tetapi sebatas belajar saja itu hanya akan menambah pengetahuan semata. Firman Tuhan yang kaya yang kita kenal, yang kita tahu dalam pikiran kita, tidak akan mengerjakan apa-apapun dalam hidup kalau kita tidak mempraktekkan firman Tuhan itu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, bukan hanya kita mendengarnya, mengetahui, tetapi kita juga menjadikannya gaya hidup, sehingga itu akan terus menuntun kita dalam perilaku setiap hari. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25 dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan yang didengar, yang diterima di dalam hati, dalam hidup, itu akan menjadi bertumbuh ketika kita mempraktekannya, mengimplementasikannya, menerapkannya dalam keseharian kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita semua dapat menjadi seperti jemaat yang mulai. Akan ada sebuah pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam jemaat ini ketika kita bersama-sama terbuka, bersedia menerima dan menyambut firman Tuhan. Ketika kita semua tekun, giat, rajin, bersungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Ketika kita semua dapat mengimplementasikan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya kita semua dapat melakukan. Pertanyaan mendasar untuk kita adalah, maukah kita melakukannya? Semuanya kembali kepada kita. Maukah melakukannya? Atau kita hanya menyimpannya sebagai pengetahuan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap perkataan firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus meneguhkan setiap perkataan firman ini dalam kehidupan kami bersama-sama, menuntun memimpin untuk kami dapat melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena itu, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan untuk mempersiapkan roti dan cawanya. Sebelum kita lebih jauh dalam pelaksanaan sakramen perjamuan Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, saatnya bagi kami bersama untuk memperingati
kematian Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami dari dosa. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami bersama dari awal sampai akhirnya sakramen perjamuan Tuhan ini dilakukan. Kami sekalian diberkati dan kami sekalian diteguhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon berkat-Mu atas perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Karena itu, dengarkanlah pengajaran firman Tuhan tatkala perjamuan itu ditetapkan. Rasul Paulus menulis dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30 berkata demikian. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita yang sekarang ikut dalam sakramen perjamuan Tuhan ini memperoleh berkat, maka sesuai dengan perkataan firman Tuhan, kita wajib menguji diri. Kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Bagaimana caranya? Dalam hal apa kita menguji diri? Pertama, apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus Yesus Tuhan saja yang dapat menyucikan kita daripada segala dosa? Yang kedua, sebagai orang percaya, apakah kita yakin sungguh kita telah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus Kristus? Bahwa Yesus Kristus itu pribadi suci yang tidak berdosa, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Yang terakhir, kita perlu memeriksa hati. Apakah dalam sepanjang hidup kita mau terus menurut Tuhan dan dilengkapi oleh firman Tuhan untuk kita dapat mempersembahkan sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan? Mari kita mengambil saat teduh
Sejenak kita berdoa. Bapa, di hadapan Engkau tahu bahwa kami bersama berdosa. Tak ada yang dapat kami lakukan untuk menyelamatkan diri dari dosa, selain kami mengarahkan hati, kehidupan untuk menyambut dan percaya akan Kristus Yesus yang telah menjadi korban mati di kayu salib demi pembenaran, kelurusan dan pengampunan dosa bagi kami. Ketika kami telah menjadi percaya kepada Kristus, Roh Kudus yakinkanlah, teguhkanlah kami bahwa kami yang percaya pada Kristus telah ditebus, telah dikuduskan, telah diselamatkan, dan berhak menerima segala janji-janji Tuhan yang telah disediakan bagi kami. Sehingga kami dapat mempersembahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, untuk diperlengkapi menjadi senjata-senjata kebenaran yang memberitakan Injil dan mempermuliakan nama Tuhan dalam sepanjang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami bersama-sama dengan perjamuan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyambut sakramen perjamuan kudus ini, mari kita kidungkan pujian Yohanes 5 nomor 49 ayat yang pertama, nyawaku diberikan bagimu. Roti dan cawanya, saya mengundang kita untuk berdiri. Mari persiapkan rotinya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan ucapan syukur. Mari persiapkan cawanya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Mari kita nyanyi bersama dengan ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan dan telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kami telah menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Itu ya Tuhan, teguhkanlah kami sekalian untuk kami bangkit menjadi saksi bagi Kristus yang menebus kami. Untuk kami bangkit memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Diberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Apa yang menjadi kerinduan hati dan pergumulan mereka dalam nama Yesus, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, dan jawaban-Mu atas setiap pergumulan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas perjamuan Tuhan ini. Mengakhirinya dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian sakramen perjamuan Tuhan kita telah laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus yang boleh kita ikuti bersama pada saat kali ini. Biarlah senantiasa memberkati kita dan kita mengirim kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dan doa berkat akan dipimpin oleh Tuhan kita. Begitu jemaat Tuhan yang sedang berdiri, kita mengangkat pujian. Kaulah harapan. Kebuahan
kita satu dalam doa. Kami mempersembahkan rasa syukur, pujian, pengagungan kepada-Mu ya Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menuntun, memimpin, meneguhkan kami bersama dalam penyembahan yang kuasa Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikannya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kehidupan umat surga yang akan datang, Aba persembahkan kepada-Mu dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, menuntun, melindungi, menjaga dan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, percayalah selalu kepadanya, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memadamkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tritunggal yang Esa itu, kami berdoa dan memohon berkat ini atas umat-Mu. Haleluya. Puji Allah. Puji Amin. Satu dulu sejenak. Satu dulu selesai, setelah kembali. Ibadah kita